Tapi Nabi katakan alaiha, yang menunjukkan bahwa yang pertama kali menerapkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling paham sunnah Rasulullah sallam, mereka terapkan dalam hidup dan kehidupan mereka, dan mereka dakwakan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena itu addu 'alaiha, tidak alaihima. Ini hikmah yang besar sekali, sehingga Ali bin Abi Thalib tidak tertipu dengan perkataan Khawarij yang membawakan ayat Al-Quran untuk memperkuat, mengkokohkan mazhabnya. Ali mengatakan kalimatu haqqin, yang engkau bacakan, engkau bawakan adalah kalimat yang hak, Al-Quranul Karim, urida bihal batil. Oh, luar biasa ya. Ini luar biasa betul. Ini pemahaman yang sangat tinggi sekali. Karena al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, di sini sering tertipunya kita. Jadi orang bawakan ayat, bawakan hadis, tapi disesuaikan dengan pemahamannya, sehingga kita sangka mereka ayat Quran dan hadis haqqun. Tapi orang yang membawakannya belum tentu berada pada hak. Seperti tadi saya katakan, contoh tadi hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Pernahkah ada seorang sahabat selama perjalanan mereka, perjalanan kehidupan sahabat itu kan lama setelah Nabi, 100 tahun, 1 abad. Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriyah. Perjalanan sahabat sampai 1 tahun, sampai 100 tahun, berarti sampai tahun 110 atau 110 Hijriyah. Maka setelah 111 Hijriyah, tidak ada seorang pun sahabat yang hidup di permukaan bumi. Tidak seorang pun di antara mereka yang merayakan peringatan Maulid ini. Berganti dengan masa tabi'in, berakhir pada tahun 170-an kurang lebih. Generasi ketiga datang, tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini yang disebutkan oleh Nabi sebaik-baik umatku, dalam hadis yang derajatnya bukan hanya sahih saja, sahih mutawatir, diriwayatkan oleh jamaah para sahabat, dikeluarkan oleh para a'immah ahlul hadis, ya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain, banyak sekali. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang sesudah mereka, kemudian yang sesudah mereka. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan khairukum, sebaik-baik kamu. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda khairu hadhil ummah, sebaik-baik umat ini. Dalam riwayat yang lain beliau SAW mengatakan yakni khairu ummati, sebaik-baik umatku qarni, yang hidup di zamanku, para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka, at-tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka, tabi'ut tabi'in. 3 generasi terbaik tidak pernah merayakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aneh bin Ajaib tampil pada abad ke-15. Orang membawakan hadis tadi, mengumumkan di atas mimbar atau dalam bentuk tulisan dengan lisan dan tulisan, mengatakan ini dalil untuk Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah. Kalau kita mempergunakan dalil-dalil akliyah saja tanpa nakliyah, maka akan tertolak. Karena kalau saudara dihadapkan pertanyaan, manakah yang saudara akan ikuti? Sahabatkah atau orang ini? Tentu dengan cepat saudara akan jawab, saya sahabat. Itu dalilnya hadis, tetapi tidak berada di atas sunnah. Kenapa tidak berada di atas sunnah?
Karena pemahamannya tidak sesuai dengan apa yang dipraktekkan, yang diajarkan dan dipraktekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang didakwakan oleh beliau dan diajarkan, dipraktekkan dan didakwakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, kemudian para tabi'in dan atba'ut tabi'in, termasuk a'immatul arba'ah. Karena itu selama 300 tahun, 50 tahun atau 60, 360 tidak pernah kenal maulid. Bagaimana kaum muslimin akan mengenal ajaran yang seperti itu, padahal tidak pernah diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para asatidzah yang saya muliakan, maka kewajiban kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang di dalam kitabnya yang mulia. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan hampir di 40 tempat dalam Al-Quran, itu kurang lebih, Allah memerintahkan kita untuk mentaati Rasul. Di antaranya seperti firman Allah, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul berikan kepada kamu, terimalah, dan apa yang beliau cegah, tinggalkan. Apa yang beliau larang, tinggalkan. Ada yang menarik tentang ayat yang mulia ini. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di kitab sahih keduanya, Abdullah bin Mas'ud menceritakan sebuah hadis melaknat orang-orang wanita-wanita yang minta ditato. Jadi orang-orang yang mentato dan minta ditato, yang mencukur alisnya, yang mengkikir giginya, yang merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melaknatnya. Rasulullah SAW melaknatnya. Lalu sampai kabar kepada seorang wanita bahwa Ibnu Mas'ud melaknat orang yang mengerjakan apa yang ia sebutkan itu. Saya mendengar engkau mengatakan bahwa engkau melaknat ini dan itu. Iya. Kenapa aku tidak melaknatnya padahal dia termaktub dalam kitabullah? Wa huwa fi kitabillah. Lihat. Perhatikan baik-baik. Ibnu Mas'ud mengatakan wa huwa fi kitabillah, dia berada di kitabullah. Kalau saudara membuka lembaran ayat-ayat Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, apakah saudara dapati larangan mentato? Enggak. Larangan mencukur alis? Enggak. Larangan mengkikir gigi? Tidak. Secara lafaznya. Oleh karena itu Ummu Ya'qub berkata kepada Ibnu Mas'ud, saya telah membaca kitabullah dari awal sampai akhir, saya tidak dapati. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kalau engkau betul-betul membacanya, pasti engkau akan mendapatinya. Tidakkah engkau membaca ayat wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu? Lihat ketinggian pemahaman para sahabat terhadap kitabullah dan sunnah Nabi-Nya SAW dan hubungan keduanya. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat besar, berdalil dengan ayat wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, untuk menerima seluruh hadis sahih yang datang secara terperinci, yang secara letterlocknya tidak ada dalam ayat Al-Quran. Karena ini termasuk sunnah Nabi SAW. Jadi para sahabat berpegang dengan keumuman dan kemutlakan ayat untuk menerima seluruh hadis yang datang secara terperinci,
yang mengenai permasalahan yang tidak tersebut